Oke, halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Om Will di IG saya Willy Autocar. Nah, siang hari ini kita mau coba bahas mobil yang ada di depan saya ini, depan kamera. Namanya Audi, ya lambangnya dari 4 cincin itu mungkin teman-teman pada tahu ya. Audi A4. A4 tahun berapa? 2012 ini yang punya mesin 1800 TFSI 2012. Nah, 2012 ini unik yang saya punya. Yang saya punya ini dia build up langsung dari Jerman. Dibuktikan lewat apa? Dibuktikan lewat nomor rangkanya dan form A. Jadi mobil ini masih build up Jerman ya, teman-teman. Terus ini kalau teman-teman lihat, nah, kondisi mobil yang udah ada DRL itu bisa dilihat dari kualitas DRL-nya atau kondisi DRL-nya. Nih, DRL itu apa? Daylight Running Time. Nah, ini kalau teman-teman lihat, nih lampu DRL-nya masih sangat bagus. Masih sangat terang, nggak menguning, nggak putus, nggak mati di tengah-tengah. Maklum karena mobil ini 2012, video ini direkam 2025, kilometernya baru 40 ribuan, 47 ribu. Nah, sedikit soal dimensi Audi A4 ini. A4 ini pakai kode bodinya B8,5 ya, B8,5. 8,5 itu apa? Artinya facelift, dia ada setengahnya. Nah, panjang mobil ini 4,7 meter kurang lebih, dengan lebar 1,8, tinggi kurang lebih 1,5 meter. Nah, yang masuk ke Indonesia itu velgnya seperti ini teman-teman, jari-jari. Ini kita coba kelilingin ya, kita coba kelilingin. Nah, ini bagian belakang juga teman-teman bisa lihat dari lampu LED-nya semuanya masih nyala sempurna, nggak ada belang antara kiri dan kanan, nggak ada putus, nggak ada mati dan lain-lain. Ini dari samping, ini semua catnya full ori luar dalam, kaca film masih pakai Vicul, bannya juga masih pakai Michelin ya. Michelin teman-teman tahu ya, tidak murah sama sekali. Nah, ini semua masih bawaan pabrik. Velgnya juga bannya ukuran 225 50 ring 17. Terus nah, ini kuncinya. Ini kuncinya teman-teman, masih bagus banget. Kita coba buka, kita lihat dalamnya ya seperti apa. Oke, kita coba masuk. Nah, ini dalamnya seperti ini. Nah, ini kuncinya, kita coba nyalain. Nah, ini mobil 2012. Nyalain mobilnya unik. Ini dimasukin ke sini nih, ada lubang set. Nah, oke. Kita coba nyalain ya. Ini ada audionya, kita kecilin dulu. Nah, indikator semua berfungsi normal, nggak ada yang hidup. Nah, mobil tutup. Nah, ini dia. Oke, kita buka biar agak terang. Ini transmisinya pakai Multitronic S. Nyalainnya di sini AC nih. Nah, kita nyalain lampu dulu. Nah, ini nyalain AC nih, kita nyalain. Nanti kelihatan di sini. Nah, itu dia. Ini kalau mau ngatur kecepatan angin di sini bisa diatur dari sini ya. Nah, ini layar MID. Layar MID semuanya bisa informasi soal mobil, semuanya ada di sini, termasuk oil level ya dan lain sebagainya ada di sini semua. Radio, audio semuanya. Audionya pakai audio simfoni. Nanti kita coba dengerin suaranya, walaupun nggak gitu akurat pasti karena udah melewati proses perekaman. Kita lihat di sini dulu, ini kayak biasa pengaturan jendela. Nah, ini untuk retract
track masih fungsi ya. Nah, ini untuk retracknya. Nah, terus kecilin dulu. Nah, ini untuk lampu ya. Ini 0 itu mati, auto itu kalau kita masuk gedung atau tunnel dia otomatis nyala. Ini lampu kecil, ini lampu besar. Ini ngatur keterangan cahaya di layar instrumen. Ini fog lamp depan, fog lamp belakang. Cara aktifinnya begini. Nah, ini untuk audio. Oke, nah ini untuk ngatur sini tuh di layarnya, di layar MID tengah. Oke, terus udah ada pedal shift. Ya, ini kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada apa? Di sini ada yes, kita bisa manual, bisa matic. Electric parking brake, ini auto hold. Kalau zaman sekarang udah umum, tapi di 2012 nggak banyak yang udah pakai auto hold. Bahkan untuk ukuran BMW sama Mercy yang sekelasnya, seingat Om Will belum ada auto hold. Tapi kalau Om Will salah, coba nanti kalian koreksi ya di kolom komentar. Drive select, ini drive select ini kalau kita tekan dia ada di sini. Ini kalau mau sport dan lain sebagainya bisa kalian atur di sini. Lalu di sini ada PDC, parking, distance, control, sensor mundur, ESP. Nah, ini kalau kita mundur nih, set. Nah, itu dia ada sensor suara depan belakang, udah ada ya. Terus, nah ini apa? Laci. Nah, ini bagian dalamnya. Oke, ini udah ada kabel aux segala macam, udah lengkap. Terus nah ini bagian buat kita atur lampu dan lain sebagainya. Ya, ini bagian dalam ya, bagian depan. Terus kita coba ke belakang. Kita ke belakang, ada apa di belakang? Nah, ini teman, begini ya, joknya kulit, bawaan dari lahir, bawaan dari pabrik bahkan. Nah, ini kita bisa tekan keluar cup holder. Nah, ini atas bisa dibuka. P3K nya masih bawaan pabrik, nggak pernah dibuka, masih lengkap. Plafon nggak ada yang turun. Isian ini bensin di sini. Nah, terus untuk buka bagasinya kita dari depan teman-teman, dari sini set. Ini bagasinya luas sekali. Tas golf masuk. Nah, ini ban serepnya juga nggak pernah dipakai sampai sekarang, masih baru. Ini apa? Segitiga emergency. Nah, ini kita tutup. Nah, ini dia. Ini bagian belakangnya ya. Nah, oke, kita lanjut ke depan. Ke mesin. Ada apa sih di mesin? Mesinnya mesin Audi atau mesin jahit? Kita coba. Oh ya, ini dia. Electric seat ya. Ada electric seat, teman-teman. Nah, ini bagian dalam, bagian interior. Kita in-depth review. Nah, ini bagian depan, lampunya, fog lamp, semua nyala normal. Up. Nah, ini mesinnya. Ini mesinnya teman-teman. Nah, spek mesin ini 1800 TFSI turbo, artinya 1800 cc. TFSI itu artinya twin stratified injection. Artinya ya di dalam dia udah include turbo ya, direct injection juga. Makanya dia bisa semburin tenaga itu sampai 170 horsepower. 170 horsepower, torsi 320 Nm on the wheel. Kebayang ya teman-teman, mobil yang ukurannya cukup kecil ini, sedan compact, tapi tenaganya nggak main-main. Terus untuk transmisinya, kalau tadi teman-teman lihat, nah ini kita ke depan lagi. Teman-teman lihat layout mesinnya begini, pasti terkecoh. Teman-teman mungkin mengira ini mesinnya penggerak roda belakang, padahal dia roda depan. Roda depan multitronic,
Nah, kalau sekarang mungkin dibilangnya CVT, jadi efisiensinya tinggi banget. Terus kembali ke soal mobil ini rawatan Audi Indomobil dari baru sampai sekarang. Terus kilometernya baru 47.000. Baru 47.000, servis selalu di Indomobil sejak tahun 2023 sampai 2025 ini. Pemilik yang lamanya itu udah menghabiskan sekitar 50 sampai 60 juta untuk biaya perbaikan, perawatan kaki-kaki, shock breaker, steering rack, steering column, you name it lah, semua yang memang harus diganti karena faktor usia. Kilometer kecil tapi usia udah 13 tahun, karet-karetnya mungkin udah ada beberapa yang getas. Ya dia udah ganti semua. Jadi buat teman-teman nanti yang pakai mobil ini, kalian beruntung banget karena kalian sudah nggak perlu keluarin 50-60 juta lagi buat maintenance, buat ganti karet-karet, kaki-kaki semuanya, karena sudah dilakukan sama pemilik sebelumnya. Terus kalau teman-teman lihat nih, kalau penyakit mobil Eropa yang lama yang udah ada layar, biasanya nih layar-layar begini nih udah pada sunburn nih, butek, burem, nggak enak dilihat. Nah ini udah bagus, udah dirapihin sama Om Will udah bawa ke tempat yang tepat, udah bagus semuanya. Di sini juga, nah ini bukannya retak atau apa ya, ini plastik teman-teman. Artinya mobil ini instrumen clusternya masih plastikan nih dari baru sampai sekarang. Siapa sih pemiliknya? Nah, pemiliknya salah satu petinggi dari Raja Properti di Indonesia. Oke, sekian dulu teman-teman. Dari semua yang Om Will udah jelasin, Om Will udah terangin. Kalau masih ada yang teman-teman rasa kurang fiturnya, Om Will belum dijelasin, atau ini buat apa, itu buat apa, teman-teman jangan ragu, tulis aja di kolom komen. Om Will coba jawab sebisa Om Will. Nah, nanti kita berinteraksi di sana. Oke? Ciao.